Ya, hari ini ada satu tema yang rada unik ya, yang saya ingin sampaikan dan bertepatan dengan kondisi bangsa kita, bangsa Indonesia, dalam keadaan yang menderita dan kesedihan. Setiap kali saya melihat berita itu tentang Sumatera, Tapanuli itu ya, kemudian ada beberapa tempat termasuk Bandung yang ada di Rancamanyar, juga tempat-tempat Dayakolot yang terendam sampai hampir 2 meter. Saudara, kita melihat bahwa dunia ini sedang dalam erangan, dalam kesengsaraan. Dan tidak ada satu manusia yang bisa mengubah hukuman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menangani ini. Secanggih-canggihnya manusia, begitu bencana datang, saudara, kita harus belajar untuk mempersiapkan hati dan juga diri kita. Dan saya percaya Sumatera Utara itu juga banyak orang percaya dan gereja juga ada di sana. Jika terhempas, baik tempat ibadah agama apapun, saudara, kita tidak boleh mengatakan, oh, itu loh, yang Kristen gerejanya berdiri megah, yang lain mati semuanya. Dan kita seolah-olah superior dalam kerohanian. Kita seolah-olah, wah, saya dilindungi Tuhan nih, yang lain biarin mati. Saudara, itu bukan pandangan iman Kristen. Kalaupun ada seperti itu, semuanya Tuhan memiliki satu pemeliharaan, saudara, itu berarti ada maksud yang luar biasa. Bukan untuk menegakkan gerejanya, tapi sebenarnya untuk menyatakan kesaksian Tuhan. Jadi bukan gedung yang tidak hancur, tapi bagaimana peran orang-orang percaya itu di saat-saat seperti itu. Nah, saya sudah mendengar beberapa teman yang sharing, dan saya mendengar bahwa gereja itu dipakai untuk sebagai tempat penampungan. Gereja kemudian memberikan sumbangsinya. Ya, dan juga kita lihat hampir ada 7 negara itu ingin membantu Indonesia, tetapi ditolak dan tidak dikatakan bencana nasional. Kalau bencana nasional itu artinya membuka seluruh sumbangan dari luar. Itu aturan dari PBB dan dunia. Jadi bencana nasional kita nggak bisa tangani, orang luar boleh diizinkan. Tapi kita mengatakan ini bencana lokal. Lebih daripada 200.000 orang itu sekarang dalam kesengsaraan yang luar biasa dan menjadi kalang kabut. Ada bantuan, wah itu bicara habis. Kenapa? Namanya orang kalau udah mau mati, makanan datang, pasti royoan. Kalau orang Jepang, antri dulu. Bahkan mau mati pun antri, nggak apa-apa. Saudara, kita melihat ada disiplin nilai-nilai kebangsaan, kultural, yang kita tahu bahwa kita belum bangun itu. Saudara. Dan peran kita sebagai orang percaya itu di mana, saudara? Dan saya mendengar orang-orang yang di pemerintahan yang Kristen itu sangat memuakkan, saudara. Betul-betul memuakkan, saudara. Kalimat-kalimatnya itu, saya sendiri, apa nanti kalau kita menjadi orang-orang diangkat seperti itu oleh Tuhan, kita ingat dengan kemuliaan Tuhan dan ingat kepada bangsanya. Hampir semuanya, saudara, petinggi-petinggi itu punya bisnis tambang semua, illegal logging semua, menteri-menteri itu. Bagaimana kita bisa melawan itu? Kalau petingginya semua yang punya bisnis. Jadi kita tidak membutuhkan hal-hal yang kita lihat sumbangan datang, bukan, saudara. Kita membutuhkan perombakan seluruh mental bangsa. Seperti yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, oleh Mahatma Gandhi, oleh Martin Luther, dan juga oleh orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Dan saya melihat Indonesia belum ada pribadi yang punya kekuatan seperti ini. Ya, kita berdoa. Apakah nanti Tuhan terbitkan? Saya nggak tahu. Kita berdoa supaya ada kesempatan Yusuf di zaman modern ini. Ya, kita nggak tahu.
Oke, kita akan membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar itu telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kita lihat pasal 4, ayat yang ketiga. Saya bacakan ayat yang kedua. Dan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dikatakan berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia kita. Saudara, pekerjaan roh itu adalah pekerjaan yang paling tinggi dari Tuhan Yesus, adalah pekerjaan menunjukkan kasih yang terbesar. Maka kasih yang terbesar itu menjadi sasaran untuk diubahkan oleh roh kegelapan itu. Yang kita nggak tahu sekarang. Yang diizinkan Tuhan sampai titik akhir zaman. Dan semakin menguat, semakin punya satu pengaruh yang luar biasa. Dan kemudian kita katakan, oh gereja saya nggak seperti itu Pak. Gereja saya itu merayakan Natalnya bagus. Gereja saya itu Natal sungguh-sungguh hikmat, sungguh-sungguh ya mengertilah. Saudara, apakah benar demikian? Apakah kita melihat diri kita merayakan Natal dengan sungguh-sungguh memperingati kemenangan itu? Saya berikan satu rumus surgawi. Waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Saudara, Allah menjadi manusia, Allah yang beralfa, dan kemudian dia akan mengakhiri kemanusiaannya di dalam omeganya dia. Dan dikatakan aku adalah alfa. Selesai. Nah itu gereja. Gereja hanya mengerti Yesus sebagai alfa, tapi tidak pernah mau Yesus menjadi omega. Kita hanya senang dengan bayi yang dilahirkan, diperayakan, dan waktu orang-orang diminta untuk melihat kepada salib, nggak ada yang mau. Dan itu cara roh kegelapan, roh antikristus, itu menyelimuti dengan cara ini. Seluruh perayaan itu ditutup untuk apa? Bayi Yesus itu biarlah dirayakan dengan luar biasa. Kaum Puritan mengatakan satu kalimat. Jika palungan tidak pernah menunjuk kepada kayu salib, tidak ada Natal sesungguhnya. Jadi kalau kita merayakan Natal bayi, terus kemudian ada dramanya, terus kemudian ada orang majus, gembala-gembala berjalan, ada Maria dengan Yusuf. Dan selama berita itu tidak disinarkan dan kemudian ditunjukkan kepada salib, tidak ada Natal. Jadi Natal yang kita lakukan ribuan tahun ini, itu namanya lightless Christmas atau Christless Christmas. Kenapa? Ya karena kita tahunya bayi, senang dengan bayi, senang dan sukacita. Waduh ini sukacita. Waktu kita melihat salib, aduh, duka cita. Dan kenapa Alkitab tidak memberikan saran untuk merayakan kelahiran Kristus dan tidak ada perintahnya? Dan kita perintah sendiri diri kita supaya kita merayakan perayaan Natal semegah-megahnya, seindah-indahnya, semewah-mewahnya. Saudara, kalau kita hitung perayaan Natal, uangnya itu digabungkan seluruh Indonesia. Anggaplah di Indonesia ada
1 juta gereja. Gereja besar kira-kira 1.000 gereja, gitu kan? 1 juta gereja yang kecil aja kita anggap ya 10 juta lah perayaan ya Bang Natal. Yang gereja besar 1 M lah. Jadi berapa? Udah triliun. Ya kita bukan orang yang istilahnya itu senewan, bukan. Enggak. Tapi coba kita menganalisa, kita kemudian melihat apa yang terjadi, dan kemudian dampaknya apa. Saudara, yang saya ingin kita belajar apa? Bagaimana dampak kalau kita merayakan Natal dengan tanpa adanya hati yang terpaut dengan Kristusnya, maka yang kita rayakan itu, saudara, itu membusukkan seluruh iman kita, bukan membangun. Gereja semakin hari semakin diruntuhkan. Ada orang datang waktu saya khotbah, tiba-tiba ada seorang ibu datang, hamba tuanya dimarahi. Kenapa Natal ini nggak ada drama? Pendetanya beritahu, tahun lalu ada drama. Iya Pak. Tahun-tahun yang sebelumnya ada drama. Ada Pak. Kenapa nggak ada drama? Itu protes. Ya sudah tahu pendeta yang berantem. Kalau ini dipakai, ini nggak terima. Ini pakai terima. Daripada runyam, udah nggak ada drama lah. Kenapa? Dengan adanya drama, itu anak-anaknya para pengurus-pengurus yang di atas itu saingannya jadi Maria siapa? Jadi Yusuf ya apa? Anak saya. Anaknya ganteng, masih kecil gitu kan. Lucu lagi gitu. Diganti anaknya orang lain. Yang dari Ambon. Marah aja. Masa orang Ambon? Yesus bukan orang Ambon, ya memang orang Chinese gitu. Berantem. Wah, nggak ada damai sejahtera itu. Saudara, ini bagian kecil yang saya ingin kita belajar. Bagaimanakah roh yang kegelapan itu membusukkan gereja dan merembes dalam seluruh, saudara, segi-segi pelayanan kita itu, kita secara nggak sadar, saudara, kita masuk dalam perangkap di dalam meninggalkan, melupakan Tuhan Yesus. Jadi kita inginnya apa? Wah, saya, anak saya, cucu saya. Ya kita harapkan kita di gereja kita itu kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh tahu siapa Tuhan. Jadi waktu mempersembahkan itu bukan untuk melihat siapa yang hebat, bukan. Kerendahan hati satu pelayanan yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, oke, kita lihat ini. Dan dikatakan satu kalimat yang tidak mengaku. Saudara, kalimat tidak mengaku ini adalah kalimat satu pengakuan, satu iman, satu kesungguhan dalam hati, yang tidak menerima, tidak memiliki, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan mulutnya tidak mau mengaku, artinya mengaku itu juga hidupnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saudara, orang-orang yang mulutnya itu dengan hatinya sama dalam pengakuan, maka orang-orang itu adalah orang yang menerima Kristus dan orang itu jelas dia adalah milik Kristus. Dan Rasul Yohanes mengatakan kalimat, ada orang-orang yang di sini dikatakan, ujilah setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi setiap pelayanan yang ada, baik itu Natal, baik pelayanan apapun, saudara, saya tanya, kamu mau mengakui Tuhan atau mengakui anakmu atau mengakui pendetamu, mengakui siapa? Nah, setiap pengakuan itu yang kembali kepada kemuliaan Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Tapi yang kembali pada manusia, kembali pada pelayanan secara horizontal, saudara, itu tidak pernah menyenangkan Tuhan, tidak pernah berkenan. Ya, kita melihat sekarang. Jadi apa yang ditolak pertama adalah menolak hati yang bisa bekerja sama, saling merendahkan hati satu sama lain. Jadi dalam pelayanan, ini contoh secara kehidupan pelayanan sehari-hari.
Ada satu orang yang melayani dan dia melihat orang itu lebih bisa dan lebih punya kemampuan, punya talenta. Maka orang yang melihat dia lebih baik, dia punya kerendahan hati, kamu sajalah. Dan yang punya talenta ini tidak langsung sombong. Kenapa tidak langsung sombong? Dia gak merasa, oh iya memang saya bisa kok. Saya bisa main musik, saya bisa nyanyi, saya bisa semuanya. Dan saya layak terima itu. Gitu kan. Ya udah, saya aja nyanyi. Kamu gak usah nyanyi. Bukan gitu. Tapi kita melihat ada hati yang saling menundukkan, hati yang saling melayani. Orang yang punya kemampuan itu, dia akan menolong orang yang di bawahnya. Untuk apa? Untuk mengikut bersama. Ayo kita latihan bersama. Jadi waktu tampil untuk memberikan persembahan pelayanan, saudara, itu menunjukkan kesatuan hati. Bukan masing-masing menunjukkan diri, bukan, saudara. Apalagi kalau kita melihat ada gereja-gereja dengan ciri khas masing-masing, kemudian melihat gereja yang lain tidak seperti dia, wah itu nggak bisa didengar Tuhan, nggak bisa pernah pada Tuhan. Dan menjadi patokannya adalah, oh ini saya, jadi patokannya. Saudara, patokan itu di dalam Natal, patokannya bukan tingkah laku perayaan Natal, tetapi hati yang tunduk pada Tuhan, yang rendah hati pada Tuhan. Nah, itu adalah Natal. Orang yang mengerti belum tentu orang itu bisa merayakan Natal. Orang yang tahu Yesus datang dan kemudian dicek semuanya dan dia panggil ahli Taurat, dia panggil orang-orang yang hebat-hebat itu, yang ahli kitab. Dia tanya betul nggak ini ada bintang ada ini dan dijelaskan oleh para ahli kitab itu, Taurat itu kepada Herodes dengan jelas dikatakan betul, benar. Apakah Herodes berubah? Kalau saya memberikan contoh, Herodes itu adalah bisnismen yang memanfaatkan Natal untuk berdagang. Itu Herodes yang menyedot semuanya untuk dirinya sendiri dan membunuh bayi-bayi untuk kepentingan dia. Itu Herodes yang di Shopee kayak, yang di Tokopedia apa semua itu. Memanfaat Natal. Oh ini ada boneka lucu dan di live streaming. Waduh seneng berapa? 1 juta. Wah, bagus ini. Saudara, dunia kita ini dunia yang menarik kita di dalam kesenangan sementara, termasuk Natal. Gampang kita ditarik seperti itu, sangat gampang. Tapi mempertahankan nilai-nilai surgawi, satu hikmat yang ada di surga itu, untuk kita kemudian menghadirkan, saudara, dunia tidak akan menerima itu. Jadi semakin gegap gempita, semakin bagus, saudara, semakin banyak ornamen, dan itu diciptakan oleh mereka. Saudara tahu nggak, siapakah yang membuat ornamen ini semua, sehingga menarik semuanya? Pendeta gitu? Enggak, saudara. Desain khusus untuk Natal itu ada supaya menarik bagaimana, dan kemudian dia jual semuanya bagaimana, dan wah, saudara, itu mereka sudah punya profesional semua. Dan kita nggak tahu, ya wis, kan? Wah ini mah ini, pah ini gitu. Ya udah beli aja, ya udah beli aja gitu. Ya ganti aja tuh. Setiap tahun pohon Natalnya ganti, gitu kan? Kenapa? Kita orang kaya. Apakah bisa merayakan Natal dengan cara seperti ini, Sir? Itu bukan Natal, Sir. Itu pamer. Dan Natal itu dalam arti menolak mengutamakan pribadi Kristus. Dan itulah pekerjaan yang tidak terlihat. Dan kemudian bukan hanya menerima,
Yesusnya kemudian mulai dialihkan, digeser, digantikan, dan kemudian disamarkan. Ahli kitab tahu betul, oh ini betul, bintangnya betul, 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 betul. Terus apakah dia berubah secara teologian? Dia ngerti secara teologian, life style-nya nah, berubah. Saudara, kalau saudara tahu kebenaran tahun Natal, ikut merayakan semua, tidak mengubah engkau apa-apa. Kecuali engkau tahu siapakah Kristus. Saudara, kita ini paling senang itu kalau makan itu banyak variasi. Betul kan? Nah, untuk rasa, untuk kenikmatan itu, saudara, yang paling jago itu, yang paling jago menghadirkan itu adalah Bapaknya yang punya rasa. Yang bisa memberikan kenikmatan sehingga Daud bisa jatuh, Salomo bisa jatuh, Abraham pun bisa jatuh. Nah, satu kalimat dari siapa ini? Uh, John Owen ya. Dan ini juga saya pakai sebagai perayaan Natal kita tanggal 21 Desember. Kita ini selalu bengkok, saudara. Merayakan apapun itu bengkok terus, saudara. Dan tidak ada satu manusia bisa meluruskan itu. Pohon kalau sudah bengkok, saudara nggak bisa luruskan. Tongkat kalau udah bengkok, itu nggak bisa diluruskan. Dan dia punya satu kalimat yang sangat indah, saudara. Allah melukis garis lurus di tongkat yang bengkok. Apa artinya, saudara? Bengkok hati kita itu, kamu nggak bisa lurusin sendiri, saudara. Bengkoknya perayaan Natal kita, nggak bisa manusia itu meluruskan. Dan waktu Tuhan ingin melukis dan ingin memberikan kepada kita kehendaknya di dalam kelurusan itu, yang bengkok itu, bukan Tuhan ikut bengkok, saudara. Saya kan lurus ini, lurus, saudara, bengkok itu kan lurus. Kalau diikuti, betul? Ngerti maksud saya? Ini tongkat bengkok, kita melukis garis lurus, ya bisa lurus apa? Ikut bengkoknya, seret, gitu kan? Nah kan lurus. Jadi kiri kanan berapa ini kan? Nah ini kan lurus. Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tuhan meluruskan tongkatnya dulu, dan kemudian dia gariskan. Bukan tuannya ikut bengkok. Enggak, saudara. Kamu lurus dulu. Bagaimana tongkat bisa lurus? Ada yang tahu? Ada tukang kayu di sini? Kan Tuhan di situ tukang kayu. Bagaimana caranya? Dipanasi, saudara. Betul? Kayu yang kaku dipanasi dan bisa dibentuk, saudara. Sebaliknya, tongkat yang bengkok dipanasi bisa diluruskan. Tapi tongkat itu sendiri nggak bisa meluruskan diri. Dan harus apa? Saudara, dengan api kekudusan dari Tuhan. Jadi kalau gereja ingin lurus kembali Natal, itu harus dibakar dengan kemuliaan Roh Tuhan. Dikembalikan seluruh pelayan itu kembali pada Kristus. Akulah Alfa dan Omega. Engkau bisa ngerti aku Alfa, nggak sampai Omega. Ya kamu setengah jalan.
Jadi tujuan akhirnya inilah yang menjadi sasaran yang paling besar untuk diserang oleh kegelapan, oleh Lucifer, oleh orang jahat, oleh semuanya. Apa itu? Sampai murid-muridnya pun serang. Apa serang? Telosnya, teloisnya, omeganya, tafnya, eskatosnya, telosnya. Dan itu yang dilakukan oleh semua orang sepanjang Yesus pelayanan. Itu ujian dan cobaan dari kegelapan, dari seluruh yang ingin menggagalkan itu. Saudara, mulai ragu-ragu, mulai menyangkali, pengkhianatan, saudara, itu sepanjang jalan Tuhan Yesus akan dibengkokkan. Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena dia lurus dari kekekalan. Hatinya tidak pernah bengkok. Mau diubah kan nggak bisa dia. Ubah kan nggak bisa gitu. Ada seorang hamba Tuhan misi, William Carey dan David Livingstone. David Livingstone kepingin ke China. William Carey kepingin ke India. Hudson Taylor kepingin ke Afrika. Dan Tuhan kemudian ubah semua. Telosnya diubah oleh Tuhan. Kamu bukan ke sana. William Carey, India. Hudson Taylor, China. David Livingstone, Afrika. Dan waktu mereka mulai, mereka lain semua. Bengkok semua. Rasul Paulus, aku ingin lihat itu. Menurut pandangan dia, oh itu aku mau ngabarkan Injil di sana. Oh itu banyak orang-orang yang betul-betul butuh pelayanan kita. Kan gitu. Oh itu lihat itu. Dan Paulus dengan timnya bersemangat luar biasa. Kemana? Asia. Turun sedikit, Eropa turun sedikit, India. Gitu kan. Wah di sana. Dan Roh Kudus meminta dia berubah arah. Kompasnya, hatinya, bengkok ini. Dan dikatakan, jangan ke sana. Oh iya, kemana? Tunggu-tunggu kabar nggak ada. Ya kembali ke sana, nggak ada kabar. Dan kemudian Tuhan kasih mimpi, visi. Orang berteriak dan di dalam kesengsaraan luar biasa di Makedonia. Dia mau kemana? Ke timur. Nah hati bengkok itu timur. Tuhan arahkan ke mana? Ke barat. Saudara, teologi timur dan barat itu dalam Alkitab penting sekali. Ini sudah pernah saya bahasin. Hati yang salah itu selalu timur. Lot dengan Abraham, pilih mana Lot? Dia melihat timur, kenikmatan luar biasa, bukan hanya secara duniawi, secara spiritual pelayanan pun sama. Saya punya murid banyak, dan waktu mereka sudah bengkok dalam pelayanan, menikmati gereja-gereja yang luar biasa, yang memberkati mereka, yang menjamin mereka, dan mereka bengkok. Saya tanya, waktu kamu masuk, waktu kamu saya wawancara, kamu berkata, Tuhan panggil saya kemana? Kembali ke Nias, ke Kalimantan. 10 tahun kemudian, saya tanya, apakah panggilan itu masih berlaku? Aduh Pak, di sana itu alasan banyak. Sulit, nggak ada orang. Gini. Di sini saya bisa melayani, jemaahnya banyak. Saya tanya, betulkah hatimu jujur seperti itu? Ya kamu pilih apakah panggilan atau hatimu sendiri. Setelah bicara lama, akhirnya aku, aduh, saya punya anak 3, saya punya istri. Kalau saya ke Kalimantan, di sana nggak ada hiburan, nggak ada pendidikan. Kalau kamu seperti itu, Abraham nggak jadi bapak segala bangsa.
Kalau kamu beralasan harus ada ini. Kalimantan itu hutan. Kamu ingin ada dunia fantasi, Dufan gitu. Ya nggak ada. Yang ada ikan itu ada, banyak itu. Nyelam-nyelam anakmu pasti seneng itu. Kenapa? Di sungai, wah, nggak ada di kota. Oh, di sana bagus itu. Kamu bisa piara ayam, bebek, kambing banyak. Kamu bisa jadi orang kaya. Dan kamu lihatnya apa? Yang di sini menjadi ukuran di sana. Kamu itu bukan panggilan Tuhan. Itu self aktualisasi dirimu sendiri. Saudara, kapan kita dibengkokkan itu? Kesulitan itu seringkali membuat kita tuh melupakan, oh ini loh harusnya seperti ini. Nah, surat hati kembalikan. Siapa yang berusaha membelokkan Tuhan Yesus, jangan ke sana. Guru, kenapa seperti ini? Saudara, setiap hari Tuhan Yesus itu menghadapi tantangan-tantangan dari muridnya, dari kalimatnya, semua orang itu mengalihkan dia untuk apa? Jangan melakukan kehendak Bapamu. Nah, itu loh tujuannya. Tuhan mengatakan apa? Hidupku, nyawaku, makananku, apa sih? Melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu memiliki Kristus dan kamu memiliki jiwa panggilan ini, kamu pasti merasakan perbedaannya dalam hidup. Melangkah bersama Tuhan bagaimana, tidak bagaimana. Apa kesulitannya? Tidak ada satu orang pun yang mendukung Tuhan Yesus. Gak ada. Abraham masih ada itu rombongannya gitu kan. Tuhan Yesus. Murid-murid. Gak ada yang dukung. Termasuk siapa? Mamanya sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang menyetujui jalan dari alfa ke omega, dari palungan menuju pada kayu salib. Semua kayu. Semua pohon. Julga pohon. Dan waktu dia berada di tempat ini, dan semua orang di dalam kesunyian, kesenyapan, dan waktu itu kembali kepada tempat di mana Yesus digantung kayu salib, pada waktu 3 jam berdiam semua. Sama dengan Natal, persis. Sunyi senyap. Semua berdiam. Gelap gulita. Nah, malam kudus sunyi senyap sama. Jumat Agung sunyi senyap sama. Dan waktu kita melihat Alfa dan Omega itu ada kaitan di dalam seluruh kegelapan yang ditelan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita selalu setengah jalan. Kita selalu tidak tekun, tidak konsisten, dan tidak mau terus-menerus. Kita seringkali teralihkan. Saudara. Oh iya gini, teralihkan. Kemarin saya ada ngisi di podcast. Ada pertanyaan. Pak, bagaimana dengan gereja-gereja sekarang ini? Gitu kan? Dan saya beritahukan, sebenarnya gereja itu semua sama. Semua manusia berdua dikeluarkan. Jadi waktu mereka merayakan Natal, kebanggaan mereka itu apa? Kalau Natalnya itu berhasil begini, 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 begini. Dan kemudian ada satu gereja yang kemarin tanya itu anak dari gereja yang jemaatnya itu sudah dari 400 cuma jadi 100, 120, 30. Dan kemana semuanya? Ke gereja yang gede. Jadi Natal itu gereja yang ditinggal. Mereka mana? Ke gereja yang gede. Nanti kalau mati, kembali ke gerejanya. Suruh melayani. Itu kurang ajar. Senang-senang di sono gitu kan, terus mati di sini. Kurang ajar bener kamu. Dan semua orang yang berada di sini bangga dia. Wah, bangga itu. Kemarin ada temen, ketemu teman saya. Dulu wakil ketua majelis. Pak, saya udah pindah gereja.
Kemana? Ke gereja ini. Kapan kamu ke gereja ini? Saya kan kaget, ya. Kapan kamu udah? Apa kamu udah gereja? Ngobrol-ngobrol kita kan. Terus saya beritahu, kesetiaan itu sulit didapat dan sulit kita pegang. Bedanya apa gereja sekarang dengan sama Pak, sama imannya sama kita. Kenapa kamu pindah? Ya banyak alasan. Jadi yang sini sedih karena diambil di sini, yang sini seneng karena dia suka cita. Apakah ini Natal? Bukan, Sir. Itu bukan Natal. Saya paling sedih dengar cerita-cerita seperti ini, Sir. Jadi terjadi apa? Transmigrasi, peralihan, urbanisasi gereja. Toh, pindah-pindah. Nanti kalau ini ada yang lebih hebat lagi, pindah lagi ke sana. Sampai kapan itu seperti itu? Panggilannya sudah melenceng, bengkok, kemudian visinya bengkok, semua bengkok. Bisakah yang bengkok-bengkok itu kemudian menjalankan garis lurus seperti Kristus yang makananku adalah kehendak Allah, tidak kenal kompromi, sampai mati dia lakukan, semua tolak dia nggak apa-apa. Saudara, ada satu perkataan yang sangat unik, diluting spirit. Ini saya senang sekali. John Owen mengatakan, ketika dosa tidak lagi menjadi musuh terbesar, maka Kristus tidak akan jadi juru selamat. Yesus bayi terus. Nah, itu yang diinginkan. Kalau kita anak kecil, kita seneng dengan anak kecil. Kalau anak besar, kurang ajar ya. Udah remaja, bantah-bantah orang tua. Waktu kecil seneng kan? Waktu kecil kan seneng kita. Waktu remaja mulai ngomong orang tuanya, mulai caci maki orang tuanya. Lebih baik kamu gak tak lahirkan. Nah kayak gitu juga Natal. So. Waktu bayi kita senang, waktu Yesus menjalankan kehendaknya sesuai dengan seluruh prinsip-prinsip surgawi kekudusannya itu, kitanya sakit hati. Itu namanya diluting spirit. Setelah seseorang yang punya kerohanian yang sangat bagus, itu dia punya discernment terhadap diluting spirit ini. Dia punya kemampuan untuk melihat perbedaannya itu, dia jelas dia tahu, oh ini di sini. Dia pegang yang benar dia tahu. Dan dia tidak peduli dengan yang lain. Satu tulisan dari William Perkins. Ada, saudara kalau baca tulisannya kaum Puritan itu, gak tahan baca, saudara. Setiap baca tuh saya, aduh, ini orang-orang sepertinya berada di dunia sono, nggak hidup di sini gitu. Ini orang kayak gini bisa ya ada gitu. Kenapa? Dia mengatakan kalimat ini, saudara. Setiap ini Timothy Keller juga uh, membahasakan kembali dalam bukunya. Setiap keinginan kita yang tidak pernah membuat kita senang dan dipuaskan. Setelah itu menunjuk kepada satu kerusakan dalam jiwa kita. Apa artinya? Jadi waktu saya melakukan sesuatu yang duniawi dan saya suka itu, Natal yang duniawi, Natal yang menggema, Natal itu, saudara, dan di situ, diluting spirit itu muncul dan kemudian menarik kita dan kemudian mengangkat kita, terus kemudian mengikat kita dan membawa pada kematian. Sebaliknya, waktu kita melihat bahwa kemuliaan dunia itu begitu menyakitkan, begitu pahit bagi dunia kan, ya ini enak ini. Wah, Sodom Gomora, bagus sekali. Ikut kamu, jalan terus.
sengsara terus. Kan itu Lot kan seperti itu. Susah terus. Kemana nggak tahu lagi. Tujuannya kemana Abraham? Ya tanah perjanjian di mana tuh? Nggak tahu tunggu Tuhan gitu. Dan dia bikin telosnya sendiri. Oh itu loh sana. Bagus itu. Indah sekali. Ada kotanya tuh. Dan ke sana. Diluting spirit. Jadi, saudara, bapak pembohong itu betul-betul nggak kerasa bohongin kita. Waktu kita ngomong mengasihi Yesus, iya. Bagaimana kamu mengasihi Yesus, saudara? Yang disebut sebagai diluting love. Kasih yang dihaluskan. Jadi artinya begini, saudara. Jadi saya mengasihi, tapi apa yang saya senangi dalam pelayanan. Nah, itu diluting spirit. Bukan saya mengasihi apa yang disenangi Tuhan, saya mengasihi apa yang untuk orang lain, saya mengasihi sesuai dengan kesenangan saya, sesuai dengan kemauan saya, kenikmatan saya. Engkau kena jebak dalam kematian dalam pelayanan. Diluting spirit. Seorang ketua majelis ketemu saya. Setelah 6 tahun, Pak, kita akhirnya baru ngeh katanya. Yang pernah Bapak ngomong itu betul terjadi. Nah, saudara, orang-orang yang diluting spirit ini waktu dalam pelayanan tidak akan tahan waktu dia dihadap keinginan jiwanya itu. Dia pasti keluar. Dan waktu orang itu keluar, ketua majelis itu ngomong dengan saya. Yang Bapak katakan betul. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kesetiaan, tidak ada melihat kepada pelayanan, nggak ada. Yang ada, Pak, dirinya. Aku nggak dianggap di sini. Buat apa? Saya jabat nggak didengarkan. Buat apa? Jadi saya pejabat supaya punya otoritas, merintah-merintah orang itu. Dan saya beritahu, coba kamu sadar 6 tahun yang lalu, nggak serusak ini gereja. Bengkoknya itu nggak sebengkok ini. Ada orang yang salah hatinya gitu, saudara. Saya selalu datang pribadi ke rumah dia, dan saya beritahu, 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak mau dengar, ya saya serahkan. Dan saya beritahu, diluting spirit itu membawa kamu ke dalam kematian, kehancuran. Sesudah salah satunya diluting spirit itu adalah meninggalkan hari Minggu untuk berdagang. Maaf, saudara. Itu diluting spirit. Saya bukan orang yang kaku. Kalau ada sesuatu hal hari Minggu datang, itu nggak masalah. Tapi saudara, itu ada kepentingan-kepentingan. Tapi kalau itu kemudian kita nggak punya ikatan hati di dalam Sabat yang kekal itu diluting spirit. Jadi saya pendeta ini, ya kan? Ya udahlah, gantiin aja orang lain. Saya mau ini, ya gampang lah gitu, atur-atur. Itu diluting spirit. Sepertinya mengasihi, tetapi kamu hadirkan kasih yang hambar, kasih yang palsu. Saya itu paling senang kalau lihat pendeta mati di mimbar. Beberapa kan sering kan, waktu doain berkat gini, blok mati. Ya saya nggak harap itu juga ya. Terus yang satu lagi habis nyanyi gini, oh gitu kan, oke gitu. Begitu selesai nyanyi, kita berdoa. Gitu. Ayo kita berdoa. Terus pendeta tiba-tiba nguruk gitu. Nah, saya membandingkan bagaimana orang-orang ini dengan mudahnya meninggalkan sesuatu yang betul-betul secara konsisten, setia, terus dengan gampang, saudara, mengikut dunia. Diluting spirit. Jika engkau biasakan ini dan engkau terus berjalan, engkau tidak menuju pada ujung kepada kebaikan, kebahagiaan. No.
engkau akan dihajar Tuhan di sana. Dan itu terjadi dengan nyata. Engkau akan dibangkrutkan Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Natal. Jangan main-main dengan kondisi apapun, saudara. Engkau sedang menghadap pada Tuhan yang akan menghakimi engkau. Tuhan yang Omega, yang tahu kemana hidupmu, kemana hatimu. Anak kecil berada di atap, udah hampir 2 meter lebih, 3 meter. Anak kecil itu menangis. Mama, mama. Dia nggak tahu saudaranya kemana. Saya tanya, kenapa dia sebut mama? Ada ikatan kasih batin. Seorang anak dalam kondisi seperti itu, ada ikatan batin. Dia teriak, mamanya kemana? Dan dia nggak bisa apa? Nggak bisa renang. Mau apa ini? Dia cuma teriak. Dan teriakan itu apakah didengar di surga? Saudara, apa yang didengar di surga? Nah, yang memvideo ini, ya akhirnya nolong dia. Saya banyak pengalaman cerita seperti ini, saudara, waktu di tsunami. Pernah saya cerita di sini banyak. Sekarang anak itu sudah menjadi dokter spesialis dan dia berada di Australia. Seluruh keluarganya mati waktu tsunami. Dan dia tinggal sendirian. Dan dia kemudian sekolah di Jogja di UGM. Dan dia diterima di kedokteran. Waktu saya KKR, mahasiswa di UGM, tentang arti kehilangan untuk mendapatkan segalanya. Kehilangan segalanya untuk mendapatkan segalanya. Selesai dia cerita, Pak, yang Bapak ngomong itu rumah itu, ya tempat saya, Bapak waktu ketemu itu. Lu itu kakekmu, iya. Yang ditolong pakai tentara Australia, saudara, tentara itu turun, gendong dia, saudara. Dan tidak ada mama papanya, saudaranya, mati semuanya. Pak Agung tahu nggak? Waktu saya terima itu, waktu itu dia masih SMP kelas 3. Dia bertanya pada Tuhan, apakah engkau melihat semua ini Tuhan? Di mana kasih-Mu? Di mana kemurahan? Dan itu terjadi setelah Natal. Betul? 26 Desember. Dia habis merayakan Natal yang indah, yang luar biasa. Wah, dia bersuka cita. Dan dihantam. Bus. Mana sukacitanya? Terus saya tanya, kapan kamu sadar dan kamu tahu itu adalah kedaulatan Tuhan? Saya menemukan ayat Lukas pasal 13. Terus saya baca Alkitab. Saya baca Ayub, Pak. Dan akhirnya dia percaya. Mengapa semua terjadi? Saudara, mempersiapkan semua hidupnya untuk melihat bagaimana Allah bertahta di dalam kematian, dalam bencana, di dalam semuanya. Dan dia kemudian menetapkan hati, Tuhan, aku tahu, aku yang sering tinggalkan kamu dalam pikiran, engkau tidak pernah tinggalkan aku. Dan sepanjang itu dia berkomitmen, pakailah aku Tuhan, jadikan aku terang kemuliaan. Itu dalam doanya dia. Dan
Ya Tuhan kasih otaknya encer, saudara. Itu kedokteran cuma 3,5 tahun dia. Spesialis cuma 1,5 tahun. Mungkin sekarang udah dokter, saya nggak tahu. Dan dia begitu hatinya, bagaimana dia mempersembahkan, itu jelas sekali. Dia orang kaya. Dan waktu dia ngomong seperti itu, selesai, Pak Agung kita doa. Kenapa? Pak, maaf Pak ya. Kenapa? Yes. Pak, kita pikir persembahannya banyak Pak. Ada 200 orang. Mahasiswa itu medit-medit. Suruh persembahan itu, ada yang ngasih cuman rencana itu loh. Dia hitung-hitung, waduh, terus ya. Nah, rencana persembahan itu dihitung terus dikasihkan saya gitu. Aduh, maaf Pak gitu. Terus saya beritahu, kamu jangan pikirin persembahan dulu. Panitia ini cukup nggak? Waduh, kalau Bapak ngomong gitu, ini kita lagi bingung ini setelah selesai terus gimana? Uang dari rektorat belum turun. Saya beritahu, kalau memang kekurangan, nggak usah kasih ke pelayanan. Saya lebih bangga jika kamu tuh kasih ke pelayanan untuk nanggung pelayanan. Dan aku akan senang sekali jika kamu punya hati mengerti kemurahan Tuhan. Saya tidak ngomong dia, kamu harus bersemangat. Enggak. Saya senang kalau kamu punya hati kemurahan Tuhan. Ya langsung liatin saya. Maksud Bapak apa? Ya pikir sendiri. Kamu memang orang nggak mampu. Mampu. Kamu nggak punya warisan. Banyak. Warisannya dia itu 50 miliar. Gitu. Untuk menanggung itu yang kecil, masih nungguin orang. Kamu bisa lakukan. Di mana murah hatimu? Saya bawa dia kepada apa? Omeganya, saudara. Bukan cuma alfanya, omeganya itu omeganya. Pemuda yang kaya, oh saya sudah gini, ya itu kayak kamu. Jual semuanya, kasih pada Tuhan. Mau itu? Sedih ya, saudara. Apa susah? Jual itunya? Nggak susah. Kalau mau nggak susah. Dan setelah dia tahu, dia panggil, kita kumpul, kita doa. Dan dia bayar semua. Dan bayar saya juga, saudara. Ya lumayan tuh. Gitu. Dapat hatinya dia, dapat semuanya, dapat berkaca juga kan. Dan dia mengatakan, Pak, selama saya di sini perayaan Natal, saya berkomitmen, saya tanggung semua. Ya kenapa nggak awal-awal kamu gini? Ya baru sadar, Pak. Coba kamu sadar dulu. Nah kalau kamu punya hati ini, kamu jadi dokter spesialis, dan hatimu begitu murah, kamu jadi dokter yang sungguh-sungguh melayani. Setelah ini diluting spirit ini berat, saudara. Kenapa? Karena kita sering kejebak ke sana. Ada satu pujian yang bagus, Christmas Haleluya, tentang bagaimana Daud jatuh. The beauty of the girl, the beauty of the woman, Bathsheba itu menarik engkau, mencengkram matamu, dan kemudian saudara membawa ke dalam keinginan diluting spirit yang kamu kepingin sekali di sana, dan jatuhlah. Jadi Daud bukan kalah dengan musuh. Wah, dia kalah dengan apa? Goliat. Wah, yang gede. Terus kemudian tentara-tentara yang datang. Kalah semua dengan Daud, dengan kuasa Tuhan. Tapi diluting spirit dalam diri Daud dibuka
dan kemudian iblis menghadirkan satu pemandangan. Jatuh. Dan itulah diluting spirit dari roh kegelapan. Dia tidak bekerja untuk menghancurkan kita secara fisik, secara bukan, saudara. Dia mengalihkan keinginanmu. Untuk apa? Yang paling kamu ingin tuju. Hudson Taylor, William Carey, semua kepingin apa? Kepingin menjadi seorang ahli, jadi orang-orang pinter. Saudara, begitu Tuhan panggil, Francis Xavier juga sama, waktu Tuhan panggil, tinggalkan semuanya. Dan dia serahkan menjadi hamba. Saudara, kalau saudara memiliki Kristus, kenikmatan dunia, keinginan dunia semua itu tidak akan membuat kita bengkok, saudara. Kita tahu bagaimana kita berjalan terus. Kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Kita tahu siapa yang melindungi kita. Mau kejadian apapun, tetap berjalan. Dikhianati, dibenci, dan bahkan diancam hukuman mati, dikutuki, tetap dia berjalan. Saudara, siapakah yang paling sedih pada saat Natal? Saya tanya. Siapakah yang paling sedih setiap kali Natal diadakan? Bukan saya, bukan kita, saudara. Yaitu yang dirayakan, yang dilupakan. Oke ya, saya akan berikan ilustrasi terakhir. Ini banyak ilustrasinya. Yang kedua, yang mungkin saya pakai untuk waktu Natal. Ada dua hal kejadian, dinamakan The Christmas Trust. Terjadi tahun sekitar 1914. Perang antara Jerman dengan Eropa, khususnya dengan Inggris. Dan mereka penuh dengan kebencian. Dan yang perang itu adalah bukan orang-orang ateis dengan orang-orang Kristen, bukan. Sama orang Kristennya, satu di Jerman, satu di Inggris. Dan mereka tembak-tembakan. Jadi Kristen bunuh orang Kristen, Kristen sana bunuh orang Kristen. Dan suatu hari kita seperti ini. Dan pada malam Natal itu, ada satu tentara, ingat saudara, oh, ini malam Natal. Dalam peperangan, dalam bom, suara tembakan, tiba-tiba tentara ini menyanyikan lagu dalam bahasa Jerman. Still Night, Hegel Night. Dia nyanyi. Yang di Inggris di sini dengar suaranya. Loh, iya, ini malam Natal. Maka di sini mencaut dengan apa? Sama lagunya. Dan di sana orang yang lebih banyak lagi. Di sini nyambut semuanya. Dan dengan pelan-pelan kedua kubu yang berlawanan, yang bertentangan itu, yang berpisah itu ditarik oleh Tuhan. Datang. Dan ketemulah mereka bersama. Pelukan, salaman, berangkul. We are enemy. But now we are brothers. Itulah Natal, saudara. Itu Natal yang sejati itu di situ. Bukan gembar-gembar gini, bukan. Dan waktu mereka selesai, terus apakah mereka kemudian perang? Ya harus perang. Gitu. Dan perangnya bagaimana sekarang? Perang bersaudara. Tembak di udara, gitu kan. Dan mereka berpisah dalam hati berdamai, bukan berdamai. Tentara Amerika masuk ke daerah Vietnam. Sampai ada yang gila, saudara. Banyak yang gila, saudara. Kenapa? Orang Vietnam itu terowongannya kayak Hamas. Tahu kan Hamas punya terowongan sampai berpuluh-puluh kilometer.
Oh, ini bukan terowongan seperti itu, ini tanah di keduk-keduk itu, saudara. Dan di situ orang-orang Vietnam itu, dan waktu Vietnam udah kalah banyak, mereka minta remaja-remaja itu jadi tentara dipersenjatai perang dengan Amerika. Dan suatu hari tentara Amerika melihat, oh di situ ada lubang itu, oh itu banyak orangnya. Nah mereka tidak tahu. Dan kemudian mereka sengaja pakai senjata seperti granat itu dan dibakar dengan tembak senjata kimia. Dibom dulu. Bam, lubang sana. Bam, gitu. Yang di tengah kan begitu kan. Dan waktu mereka keluar, saudara, dalam perjalanan itu, digas. Dan itu melanggar hukum internasional Amerika. Karena pakai senjata kimia. Terus diperiksa semuanya. Mati. Tiba-tiba ada seorang gadis umur 9 tahun atau 8 tahun. Masih hidup. Dan tubuhnya itu sudah luka-luka dan kakinya itu sudah kena bom. Masih hidup. Semua mati. Ini masih hidup. Ini Saigon. Seorang tentara baru belajar jadi tentara, umur 19 tahun. Yang kalau nembak itu kencing-kencing gitu. Saking takutnya. Hari itu dia lihat anak itu tiba-tiba kuasa Tuhan memberikan dia kemampuan untuk apa? Nolong anak itu, saudara. Berdarah-darah itu dia angkut, dia bawa. Kenapa kamu tolongin? Itu kan bajingan, itu kan musuh kita. Nggak peduli dengan temannya dia angkut, dia bawa, dia jalan, terus dia cari pertolongan, dan kemudian dia antar, itu dibawa ke pos rumah sakit tenda itu. Dan anak itu cuma gini dong, liatin tentara itu. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Anak kecil, saudara. Dan dokternya kelihatan gini nih. Waduh, nggak bisa ini. Kenapa? Mukanya udah biru. Darahnya udah habis. Udah tinggalin aja, dia mati. Satu-satunya pertolongan dikasih darah. Masalahnya, siapa yang cocok? Apa darahnya? A gitu kan. Siapa yang cocok? Tentara tadi yang umur 19 tahun itu. Coba darah. Kamu cocok itu. Enggak, babi bu bebas. Langsung. Dan radio keluar suara. Silent night, holy night. Natal aja. Dan anak itu besar dibawa ke Amerika dan diangkat sebagai anaknya dia. Dan berhasil. Dan waktu anak itu menerima satu penghormatan penghargaan karena dia lulus paling pinter, dia mengatakan satu kalimat, tidak pernah ada seseorang yang berhasil di sini jika tidak ada darah, nyawa yang diberikan pada saya. Dan dia beritahukan, ini bapak saya. Bapaknya berdiri, orang barat. Ya. Apa arti Natal? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is